Pernahkah Anda melihat singa mengintai mangsanya? Dua perspektif berbeda. Bayangkan sang mangsa, entah itu kijang, kerbau, atau zebra, sedang berada di alam liar. Dari sudut pandang mangsa, hari itu cerah, hidup terasa baik. Namun, sang mangsa tak menyadari singa yang bersembunyi, mengawasi setiap langkahnya. Tapi sang singa, ia sedang memikirkan makanan. Tubuhnya merendah, setiap otot tegang seperti pegas, merayap semakin dekat, lalu menerkam. Sang mangsa pun tertangkap. Kehidupan Kristen kita bisa seperti itu. Kita menikmati persahabatan yang indah dengan Tuhan Yesus. Langit biru, matahari hangat, tiba-tiba, beng! Godaan muncul tak terduga, dan kita jatuh. Kita melakukan hal yang tak ingin kita lakukan. Dosa menang lagi. Apa yang salah? Sebenarnya, tidak ada yang salah, karena inilah manusia. Kita hidup di dunia yang jatuh dan harus berjuang melawan kedagingan setiap hari. Alkitab berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bukan sesekali, tapi setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Sebab, sekalipun kita percaya, kita tetap bisa tertarik pada yang salah. Mengapa? Karena meski jiwa kita diselamatkan, tubuh kita tetaplah tubuh, masih bisa terdorong untuk berbuat dosa. Paulus menulis tentang ini dalam Roma 6-7. Singkatnya, ia berkata, ada kekuatan aneh dalam diri kita. Saat dihadapkan pada pilihan benar atau salah, kekuatan itu melonjak. Kesempatan untuk berbuat dosa muncul, dan kita tertarik untuk memilih yang salah. Murid-murid Yesus pun mengalaminya. Lihatlah Petrus. Malam Yesus ditangkap, Petrus kebingungan. Ia berlari melewati jalan gelap Yerusalem, lalu berhenti di halaman istana, menghangatkan diri di dekat api. Tiba-tiba, seorang gadis menantangnya. Petrus memandang sekeliling, ada orang-orang imam, para serdadu. Ia merasakan dorongan untuk berbuat salah. Dan ia melakukannya. Ia menyangkal Yesus 3 kali. Petrus, bagaimana bisa kau menyangkal Tuhan Yesus? Kau menyaksikan mukjizatnya, melihatnya menyembuhkan orang sakit, bahkan berjalan di atas air. Kau membangunkannya saat ia menenangkan badai. Kau melihat kuasa Anak Allah secara langsung, tapi kau masih menyangkalnya 3 kali? Jika Petrus bisa jatuh seperti itu setelah hidup bersama Yesus, perkataan Paulus masuk akal. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Roma 7 ayat 15. Namun, beberapa minggu kemudian, Yesus memulihkan Petrus. Ia meminta Petrus, gembalakan domba-dombaku. Yesus membantu Petrus menggunakan kegagalannya sebagai jalan untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih baik, memimpin gerakannya dengan berani, tanpa lagi menyerah pada godaan. Dan Petrus berubah. Tahun-tahun kemudian, saat dihadapkan pada pilihan yang sama, ia tetap setia. Hingga akhirnya ia disalib terbalik dan mati syahid. Yesus menyucikan kita. Ia membantu kita menghadapi dosa dan menjadi lebih benar. Yesaya 48 ayat 17 berkata, beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudaraku, berpeganglah pada Kristus dengan segenap hidupmu, karena kita membutuhkannya. Iblis sedang mengintai, berusaha, mencuri, membunuh, dan membinasakan, Yohanes 10 ayat 10. Tapi Tuhan akan memimpin langkahmu ketika kau percaya. Ia akan menjadi jaring pengaman dan tempat perlindungan kita. Inilah kemuliaan hidup dalam kebenaran, nikmatilah.
Alternatif dunia hanyalah upah yang menipu. Aku mendorongmu untuk bersandar pada Tuhan. Mari sekarang kita berdoa bersama, memohon agar Ia membantu kita menyerahkan hal-hal yang tak bisa kita kendalikan, hal-hal yang harus kita lepaskan, karena Allah adalah pribadi yang berjuang untuk kita. Mari kita doa. Bapa Surgawi yang kekasih, kami bersyukur untuk anugerah dan belas kasihan-Mu yang baru setiap pagi. Tuhan Yesus, untuk setiap musuh yang datang, kami mundur dan memohon, langkahi kami, Tuhan. Untuk segala sesuatu dan semua orang yang melawan kami, Tuhan Yesus, kami berpegang pada firman-Mu di Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untukmu, kamu hanya perlu berdiam diri. Bantu kami untuk berdiam diri dan percaya padamu, saat menghadapi kesulitan, saat ancaman datang. Tuhan, perjuangkanlah kami. Kami tidak mampu melawan sendiri, tapi kami tahu kami dalam pemeliharaan-Mu. Kami berdoa agar Roh Kudus menguatkan iman kami hari ini, mengingatkan kami bahwa saat masalah hidup menekan, kita punya sahabat dalam Yesus. Saat kita butuh kelegaan dan damai, Roh-Mu akan dekat dengan hati kami. Kami bersyukur melayani Allah yang hidup, Allah yang sanggup memikul beban kami, memberi kelegaan, dan melakukan yang mustahil. Engkau masih menggerakkan gunung, meruntuhkan tembok, membelah laut, dan menutup mulut singa. Tidak ada yang terlalu besar bagimu. Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang terlalu sukar bagiku? Yeremia 32 ayat 27. Tidak. Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Kami berpegang pada Ibrani 6 ayat 18-19. Allah memberikan janji dan sumpahnya, dua hal yang tak berubah, karena mustahil bagimu berbohong. Maka kita yang berlindung padanya dapat memiliki keyakinan kuat sambil berpegang pada pengharapan yang terbentang di depan. Pengharapan ini adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya Yesus, Engkaulah sauh bagi jiwa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus yang mulia. Amin. Berjuanglah Tuhan melawan orang yang melawan aku. Perangilah mereka yang memerangi aku. Angkatlah perisai-Mu, datanglah menolong aku. Mazmur 35 ayat 1-2. Biarlah mereka seperti sekam ditiup angin, dengan malaikat Tuhan mengusir mereka. Mazmur 35 ayat 5. Tuhan akan berperang untukmu. Kau hanya perlu berdiam diri. Akulah Tuhan, Allah-Mu, yang mengajar engkau untuk menguntungkan engkau, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Yesaya 48 ayat 17. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pengharapan ini adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 19. Percayalah. Berdiam dirilah. Lihatlah karyanya. Tuhan Yesus memberkati. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.